Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Vinuskanesi dari kelas 2020A dengan NIM 200-402-744037. Perkenalkan, nama saya Adis Aditya Nuzulia Rahma dari kelas 2020A, NIM 2040-27-4040. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dinata Putra Bungangga dengan NIM 200-402-7443. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Geografi dan kelas Geografi 2020A. Di video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mengkampanyekan tentang pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa ini sudah menjadi bahasa pemersatu dan sudah tertuang dalam sebuah sumpah, yakni Sumpah Pemuda, bahwa kita memiliki bahasa yang satu dan yang mempersatukan kita, yakni bahasa Indonesia. Melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini, nyatanya bahasa Indonesia masih belum bisa menjadi bahasa utama di kalangan masyarakat banyak. Bahasa yang seharusnya menjadi bahasa utama ini turun menjadi bahasa kelas 2. Memang, kita tidak dapat bisa memungkiri kenyataan tersebut. Akan tetapi, bahasa daerah dan bahasa gaul paling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Lihat saja, semua daerah di Indonesia, apakah ada satu tempat saja yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka? Di Jawa mereka menggunakan bahasa Jawa. Di Manado mereka menggunakan dialek Manado. Di Medan mereka menggunakan bahasa Batak. Di Padang pun mereka juga menggunakan bahasa Padang. Lalu tempat-tempat lain juga, entah itu di Papua, di Aceh, di Sulawesi, Kalimantan, atau di Bali, mereka juga menggunakan bahasa daerah mereka sebagai bahasa sehari-hari. Atas nasib bahasa Indonesia sendiri, itu bukanlah bahasa utama mereka, melainkan bahasa kelas 2. Sekarang kita alihkan pandangan kita ke pusatnya Indonesia, yaitu Jakarta. Jakarta menjadi harapan terakhir bahwa bahasa Indonesia masih ditempatkan sebagai bahasa kelas 1. Tapi bagaimana menurut Anda yang tinggal di Jakarta? Apakah bahasa Indonesia masih menjadi bahasa kelas 1? Kami berpendapat lain bahwa di Jakarta sekalipun, bahasa Indonesia ternyata bernasib sama. Ia sudah turun kelas menjadi bahasa kelas 2. Lebih dari 50% penduduk Jakarta berasal dari pendatang. Beragamnya masyarakat yang tinggal di Jakarta ini mengakibatkan pembicaraan pun menggunakan bahasa yang berbeda-beda pula. Bahkan masyarakat asli Jakarta juga tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mereka masih menggunakan dialek bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih ingin bisa mendengarkan orang berbicara Indonesia yang baik dan benar, kita hanya bisa menemuinya di sekolah-sekolah, kantor pemerintah, dan tempat-tempat resmi lainnya. Sadar atau tidak, secara perlahan kita sendirilah yang telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dan bahasa pengantar. Bisa jadi di atas 50% dari warga Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi sebagian besar mereka lebih memilih menggunakan bahasa daerah mereka sendiri-sendiri. Saya juga termasuk yang kerepotan jika berbicara dengan mereka yang hanya fasih bahasa daerah maupun terlalu banyak menggunakan dialek bahasa daerah mereka sendiri-sendiri. Memang bahasa daerah itu penting, karena kita tidak boleh melupakan asal daerah kita dan juga sebagai bentuk pelestarian budaya daerah kita. Tapi kita mesti tahu bahwa bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita, dan bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Penutur bahasa Indonesia seringkali menggunakan versi sehari-hari atau kolokvial dan juga mencampur adukannya dengan bahasa Melayu lainnya atau juga dengan bahasa daerah masing-masing. Dan yang paling parah adalah menggunakan bahasa Indonesia dicampurkan dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena menurut fonologi dan tata bahasa Indonesia yang pernah dilakukan oleh organisasi-organisasi kebahasaan dan kebudayaan, bahasa ini dianggap relatif mudah. Karena dasar-dasar yang penting dalam komunikasi awal dapat dipelajari dalam beberapa minggu saja. Kita akan malu bila misalnya kita bertemu dengan orang Australia yang justru malah fasih dalam berbahasa Indonesia, sementara kita sebagai tuan rumah hanya sanggup melayani dengan kecakapan bahasa daerah saja. Sejarah
telah membuktikan betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung dan pemersatu bangsa. Pada masa kolonial Belanda pun sudah disadari bahwa bahasa Melayu dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Dikarenakan penguasaan bahasa Belanda dari pegawai pribumi yang dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda pun terlibat pada standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra Melayu. Akibat pilihan itulah lahirnya embrio-embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan terpisah dari bahasa semula, yaitu bahasa Melayu Riau. Boleh-boleh saja menganggap remeh bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita, tapi jangan sampai kita melupakan apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita untuk memperjuangkan bahasa Indonesia dengan penuh perjuangan dan air mata. Jadi, jika saya boleh usul, akan lebih baik jika kita memberikan penghargaan bagi bahasa kita, bahasa Indonesia, dan juga sebagai wujud nyata ketika kita bersumpah berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Marilah kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Junjung dan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Jadi, mulai saat ini, mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.